Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang teori penarikan sampel. Namun, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, baiknya kita pahami dulu perbedaan simbol dari populasi dan sampel. Baik, itu bisa diperhatikan ya teman-teman. Selanjutnya kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik, secara umum bisa kita perhatikan kalau kita punya suatu populasi dan suatu populasi itu kita bisa menghitung beberapa parameter, misalnya rata-rata yang kita notasikan dengan mu, ragam yang kita notasikan dengan sigma kuadrat, dan simpangan baku yang kita notasikan dengan sigma. Yang mempunyai nilai-nilai ini tidak kita ketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena kita tidak mengumpulkan data dari semua populasi. Jadi tidak pernah kita dapatkan data dari semuanya, kecuali pada hal-hal yang sangat spesifik dan tidak terlalu besar. Oke, yang kita lakukan selanjutnya adalah dari populasi ini kita ambil contoh secara acak beberapa individu. Kemudian kita hitung statistikanya. Jadi, misalnya kita dapatkan rata-rata. X bar ini rata-rata ya. Jadi, misalnya kita dapatkan rata-rata. Ini jika kita lakukan sekali, kita akan mendapatkan rata-rata yang notasinya X bar 1. Nah, begitupun kalau kita lakukan berkali-kali, kemudian kita akan mendapatkan nilai-nilai yang berbeda rata-ratanya. Dan nilai rata-rata yang merupakan salah satu statistik yang berbeda, ya, kita katakan punya sebaran. Bukan suatu konstanta, namun suatu random variabel yang memiliki sebaran. Nah, sebaran dari statistik ini yang kita sebut sebagai sebaran penarikan contoh atau sampling distribution. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitu sebaran penarikan sampel. Sebaran peluang suatu statistik disebut sebaran penarikan sampel. Sebaran penarikan sampel ini merujuk pada variasi kemungkinan yang terjadi dalam sampel yang diambil dari populasi. Ini mencakup berbagai nilai yang mungkin muncul dalam suatu sampel. Sebaran penarikan sampel membantu dalam memahami sejauh mana sampel yang diambil mewakili populasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu sebaran penarikan sampel suatu statistik akan bergantung pada ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode pengambilan sampel. Mengapa demikian? Sebagai contoh, jika sebaran penarikan sampel sangat kecil, artinya semua nilai dalam sampel sangat mirip satu sama lain dan mungkin juga mirip dengan nilai-nilai dalam populasi. Hal ini merujuk atau menunjukkan bahwa sampel tersebut mewakili populasi dengan baik. Namun, jika sebaran penarikan sampelnya sangat besar, artinya ada banyak variasi dan perbedaan antara nilai-nilai dalam sampel sehingga sampel tersebut mungkin tidak dapat mewakili populasi dengan baik. Sebaran penarikan sampel dapat pula digunakan untuk menghitung estimasi parameter populasi. Estimasi parameter populasi di sini merupakan proses menghitung rata-rata, proporsi, atau parameter lainnya berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Sebaran penarikan sampel juga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis statistik merupakan proses menguji apakah perbedaan antara sampel dan populasi adalah hasil kebetulan
atau memang signifikan secara statistik. Jadi ukuran populasi, ukuran sampel ini menjadi penentu dalam sebaran penarikan sampel. Yang selanjutnya yaitu sebaran penarikan sampel bagi nilai tengah. Bagi nilai tengah, dalam konteks ini menjadi penting karena nilai-nilai tengah dari sampel-sampel yang diambil harus mewakili nilai-nilai tengah dari populasi secara akurat. Sebaran penarikan sampel bagi nilai tengah di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebaran penarikan sampel bagi nilai tengah dalam pemulihan. Yang kedua, sebaran penarikan sampel bagi nilai tengah tanpa pemulihan. Yang ketiga, limit pusat. Di sini juga sudah tertera rumus dari sebaran penarikan sampel bagi nilai tengah, namun lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Untuk poin yang terakhir yaitu sebaran penarikan sampel tanpa pemulihan. Dalilnya yakni bila semua kemungkinan contoh acak berukuran N diambil tanpa pemulihan dari suatu populasi yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku POV, maka untuk N yang cukup besar sebaran penarikan contohnya bagi nilai tengah X akan menghampiri sebaran normal. Rumusnya yakni Z sama dengan X bar min mu dibagi POV dibagi akar N dikali akar N dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Contoh soalnya yaitu diketahui rata-rata hasil tangkapan 500 nelayan adalah 165 kg dengan standar deviasi 12 kg. Kemudian diambil 40 nelayan secara acak sebagai sampel. Rata-rata populasi dianggap normal. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan, hitunglah peluang hasil tangkapan nelayan lebih dari 167 kg. Di sini diketahui populasinya 500. Mu sama dengan 165, POV sama dengan 12, sampelnya 40, rata-rata sama dengan 167. Kita masukkan ke rumus, Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi POV dibagi akar N dikali populasi dikurangi sampel dibagi populasi dikurangi 1. Agar tidak bingung, kita cari penyebutnya dulu. POV dibagi akar N dikali populasi dikurangi sampel dibagi populasi dikurangi 1. POV di sini adalah 12 dibagi akar 40 dikali akar 500 dikurangi 40 dibagi 500 dikurangi 1 sama dengan 12 akar dari 40 ya ini 6,32 dikali akar dari 500 dikurangi 40 460 dibagi 500 dikurangi 1 499 sama dengan 12 dibagi 6,32 hasilnya 1,89 dikali akar 0,92 sama dengan 1,89 tetap dikali akar dari 0,92 yakni 0,95. Hasilnya yaitu 1,79. Kita balik ke rumus awal. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi POV dibagi akar N dikali populasi dikurangi sampel dibagi populasi dikurangi 1 sama dengan, untuk penyebutnya kita sudah ketahui tadi 1,79. Untuk rata-ratanya 167 dikurangi 165. Hasilnya yaitu 2 dibagi 1,79. Hasilnya 1,11. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.